Ya Jogja seperti ini, memang harus kegiatan apapun, bisa tabrakan waktunya, bisa, tapi yang penting adalah sinerginya itu di Jogja itu ada. Seperti itu. Dan Jogja memang luar biasa menurut aku, sangat ketat apabila makanya kowe nang Yogyakarta turu ya kawanan tenan. Saya cenderung dari dulu itu mungkin bukan lali omah, tapi cenderung saya itu berpindah-pindah, Mas. Karena saya cenderung di rumah itu tidak dikenal sebagai tukang gambar atau seniman. Gitu. Karena apa? Saya dari dulu pernah di Dagen, juga pernah kontrak di depan sini juga untuk membuat karya. Karena saya di rumah pasti nggak bisa berkarya. Karena apa? Mungkin teman itu hampir ibaratnya kalau saya itu ngopi 1 kali cukup, kalau di rumah bisa 10 kali 11 kali. Karena teman bergantian. Gitu loh. Pasti gojekan awal kopi atau kopi nendi gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu kan jadi akhirnya saya sendiri habis ya pasti ngopi lagi. Seperti itu. Dan akhirnya saya kan nggak ada waktu, mungkin nggak enak ya, harus terus kusuk ditinggal, wah mah ditinggal gambar, apa ditinggal gawe apa, seperti itu. Dan makanya saya menemukan seperti ini, yo ini adalah teman-teman ketika aku banyak kawan, akhirnya aku asik dolanan kayak gini gitu loh. Ini bisa karena ini adalah bisa disambi. Oh iya ya. Pertama mungkin dari bekas rokok, oratoren, mungkin sebenarnya kejenuhan obrolan dengan kawan-kawan yang itu terus. Kalau sudah nggak bermutu ya tinggal orek-orek seperti itu. Dan saya cenderung kesenian saya dimanapun kalau bisa ya itulah kesenian saya gitu loh. Makanya banyak dulu karya saya itu di rumahnya A, rumahnya B, rumahnya C, studio A, studio B, studio C, itu banyak sekali. Mungkin sampai detik ini. Dan Jogja menurut aku sangat menarik karena apa? Ya saya sendiri lahir di Bantul dan orang-orang Jogja asli. Dan saya kesenian di Jogja itu pergaulannya, silaturahminya beda dengan di ibu kota. Itu yang saya rasakan. Di sini silaturahminya itu kalau cah seni ya silaturahminya artistik. Mesti akan di lingkungan kegiatan kesenian. Yuk nggawe apa? Yuk areng apa? Nah itu di Jogja, itu yang saya dapatkan. Dan itu mungkin seniman-seniman di luar Jogja juga akan mesti loh. Makanya ada apa Jogja ibu kota seni rupa istilahnya. Atau mungkin teman-teman Jogja banyak sih yang DM, aku ke Jogja, ini aku diantar ke ABCD seperti kayak tour guide itu loh. Karena mungkin saya dianggap tahu atau mungkin teman-teman yang kenal saya bisa mengantarkan ke ruang-ruang ABCD yang menurut itu adalah target dia dan dia akan merasa sukan apabila tidak diantar kawannya. Dan Jogja yang menurut saya yang lebih menarik adalah peristiwa kesenian, entah itu seni rupa, entertainnya, pertunjukannya. Itu bisa bisa intens, berbeda-beda, baik namanya, keseksiannya, kemudian gelitiknya, itu Jogja sangat luar biasa. Dari yang serius, tidak serius tapi berkonsep, nah itu bedanya. Tidak serius tapi berkonsep, bertujuan, ada latihan, ada rapat cilik istilahnya. Seperti yang saya buat sama teman saya, Ledek Sukadi di rumah Sanggar Rupa Jawa ini adalah sebuah event, membuat event sor-soran istilahnya. Event sing ora ngebutke yang bersangkutan dan orang ngebutke tuan rumah. Seperti itu. Jadi kami nggak membebankan mau yang datang siapa, yang penting kami sudah nge-share. Gitu. Ya itulah uniknya Jogja. Dan ya Jogja seperti ini, memang harus kegiatan apapun, bisa tabrakan waktunya, bisa, tapi yang penting adalah sinerginya itu di Jogja itu ada. Seperti itu.
Dan Jogja memang luar biasa menurut aku, sangat ketat. Makanya kowe nang Yogyakarta turu ya kawanan tenan. Kowe kena Yogyakarta kudu wani lembur ngono kae lho. Lho nek saya seperti itu. Kowe nek nang Yogyakarta ya wani lembur. Kowe nek nang Yogyakarta tukang turu ya kawanan kowe kok seperti itu. Karena saya sendiri bukan orang-orang akademisi atau dari institut manapun. Saya hanyalah jebolan setingkat SMA yang SMSR tepatnya tahun 91, dan waktu itu saya cenderung semua kegiatan saya hampir tidak diketahui orang tua karena saya paham betul orang tua saya itu adalah orang desa yang ora paham anakku ada di opo itu nggak pernah saya ditanya seperti itu. Dan akhirnya saya ada sekolah di SMSR, itu hanya guru yang membimbing saya ke sana, kemudian saya lulus. Dan saya kebetulan juga ada inisiatif lagi, aku pengen nuntut ilmu. Ilmuku kurang, mungkin sampai detik ini saya tetap sinau. Akhirnya saya nyemplung di PKL di Padepokan Bagong waktu itu, sama beliau Romo Gong. Akhirnya saya ditawarin, nggak tahu beliau itu melihat saya seperti apa gitu loh. Akhirnya satu-satunya saya setelah PKL itu ditawarin. Dari kar ngopo? Ditanya dulu. Nggih nek saged kuliah Romo. Terus neng kene yo iso kuliah. Akhirnya terus aku bingung juga gitu loh. Kok neng kene yo iso kuliah. Akhirnya nggih kula purun ning kula mboten saged nari Romo. Saya karena dulu kan setahunnya kan nyantrik di sana adalah bagian tari. Ya kowe neng seni rupane. Akhirnya saya di sana diajarin seni rupa 5 tahun. Nah, pengalaman di Padepokan Bagong ini ada hubungannya dengan Jogja. Itu sangat luar biasa melaku. Bagong seorang koreografer yang satu seniman maestro yang multi talent, yang luar biasa. Gitu. Makanya ilmu-ilmu dari Padepokan Bagong itu mungkin saat ini, oh iya, kesenian itu harus seperti itu. Kowe sambil seneng-seneng tapi menghasilkan barang atau barang seni sing nek iso mengandung unsur profit. Karena kesenian itu ya urip, Mas. Seperti itu. Ya kesenian itu ya urip. Kowe kesenian nek ora urip wis tak delok wis. Kesenian apapun, siapapun berbuat apapun, arep edan kowe. Ya edan kowe engko akhir. Makanya kesenian itu edan itu ya bener edan dalam hal kreasinya, idenya, gagasannya. Itu harus edan, dan itu tidak dipunyai orang-orang yang normal itu. Di samping itu seni itu urip itu ya kalau bisa ada menghasilkan tadi, menghasilkan nominal uang. Nah itu bicarane ya dudulane kan kalau kita seni kan seni rupa kesenian. Seperti ini kalau ini siji-siji ya ora menarik. Tapi ini harus di packaging, harus ditampilkan bicarane biar ini menarik. Ya nek mengini tok ning dalan yo bakal mungkin didak-idakkan. Tapi ketika ini kita tampilkan, kita kasih ritual. Ya, kita kasih ritual. Terus kita tarik narasi. Pasti akan dilihat orang. Ya nek saya seperti itu. Jogja seperti itu. Membuat peristiwa dan menarik narasi. Nah, itulah hebatnya Jogja. Ancol, pasar seni Ancol ya ini ya. Kalau pasar seni Ancol menurut saya itu adalah sebuah ruang kesenian atau persekutuan. Yang lebih tepatnya menurut aku adalah pengkaplingan studio teman-teman seniman. Dan di situ menurut aku persekutuan luar biasa. Karena apa? Aku bilang luar biasa. Di sana ada pematung, ada penggrafis, ada seni rupa, kemudian juga ada kerajinannya. Nah, apabila di sana itu membuat sesuatu, karena yang diharapkan menurut aku adalah difungsikan sebagai studio, proses, kemudian
belum jadi, setengah jadi, dan barang jadi. Menurut saya, karena saya juga nggak lama juga di Ancol dari tahun setelah sakit itu dari tahun 2010. Dan saya melihat seperti itu. Dan saya cenderung orangnya itu susah turu. Ketika susah turu itu arep ngopo ning Ancol. Akhirnya Ancol aku fungsikan waktu itu sebagai studio dan ruang pajang gitu loh. Karena kalau kita itu aktif bekerja, bukan nunggu dodolan. Nek nunggu dodolan yo nek tertarik. Karena apa? Pecinta seni, apresian art lover istilahnya. Itu akan senang melihat seniman itu berproses sebenarnya. Berproses, setelah berproses pasti mereka akan ada ingin tahu, kepo istilahnya, membuat apa atau itu kita baru bercerita. Nah, setelah itu berdampak akhirnya menikmati satu karya yang mereka yang dipajang sudah jadi. Itu yang saya rasakan. Dan untuk kawan-kawan seniman Ancol saya kenal betul, istilahnya petarung-petarung di sana yang tidak hanya menunggu kios dengan barang jadinya, seperti sekarang yang masih aktif itu Amor ya. Amor, kemudian banyak sih, Amor, kemudian ada Akrif, ada lupa nama-nama yang baru, yang dulu ada Cakri tapi sudah meninggal, ada Jubung juga tapi sudah di sana. Itu adalah petarung-petarung Ancol yang di sana itu membuat Ancol itu hidup. Ada suasana. Dan karena apa? Menurut aku Ancol itu ruang yang paling dingin di ibu kota gitu. Ada banyak pohon, kemudian bisa melihat barang-barang seni yang berbeda-beda. Nah, tinggal si senimannya itu sendiri mau berinteraksi nggak dengan pengunjung. Kalau sana hanya menunggu, tidak membuat proses, ya pengunjung jenuh juga. Seperti itu. Tentang gambar. Gambar itu menurut aku adalah sebenarnya bukan pelarian, tapi bagaimana saya ingat pesennya Mbah Gus iki. Kowe iki guangan kelemahan, tapi munculno apa iso Mbah Gus mbiyen. Aku rada bingung. Waktu kowe SMP aku Mbah Wedok, Barso. Gua nang kowe sing ra iso itu antara nyeneni ngasih tahu ning lakonono kowe sing iso ketokno. Nah, seperti itu akhirnya aku sih bingung. Mungkin iki. Yang gambar itu yang penting kita adalah intens. Seperti tadi membuat sesuatu karena saya juga dari sekolah menengah seni rupa menengah ya. Itu di situ saya akhirnya iya gambar. Dan gambar itu akan lebih mendapatkan rasa mongkok serp itu ketika ada orang yang menanyakan, orang yang senang, itu rasanya maknyes. Makanya aku merasakan adik-adik, kawan-kawan yang belum merasakan nominal tentang dari hasil lukisan, itu saya merasa mongkok setelah menghasilkan. Oh, iki ta weling simbah. Aku nek kon maco fisik ora kuat, gitu. Makanya ya wis sing kuwi tak tinggal di desa. Waktu itu ya saya gambar, dan gambar itu juga harus dibilang silaturahmi tadi juga harus aktif, dulan istilahnya ke teman-teman seniman yang lebih di atas saya. Dan saya kebetulan juga pertama mungkin silaturahmi saya adalah njaluk kopi gitu. Silaturahmi pas itu njaluk kopi, kemudian ngobrol, kemudian melihat seniman A itu seperti ini, seniman B seperti ini. Bukan untuk meneliti, tapi untuk spirit, merefresh kekaryaan. Oh, karena apa? Kadang-kadang si seniman sendiri itu saya sendiri nggak peka gambarku ke apik pora, gitu loh. Tapi ini akan bisa peka dilihat oleh orang lain, gitu loh. Tapi ya saya melakukan aja, yang penting saya membuat ini sudah beda dengan ini. Membuat ini 2
beda lagi dengan yang ini. Lah ini kan karena memang nggak bisa sama dari 1, 2, 3. Aku yakin kok di antara ini pasti ada orang yang mungkin aku seneng yang ini, saya seneng yang ini, saya seneng yang ini semua. Nah seperti itu. Jadi menurut aku seniman atau gambar itu ya piye carane gambar tapi harus membuat sesuatu yang menarik untuk diri kita sendiri, membuat senang untuk diri kita sendiri, syukur-syukur itu merembet ke penikmat. Seperti itu. Kemudian tadi ada dibilang kok iso merambah neng dunia pertunjukan ya entertain atau MC ya. Sebenarnya saya bukan mau jadi MC, tapi saya diminta untuk memegang mic waktu itu dalam acara. Banyak sih latihan-latihan karena sebuah silaturahmi tadi sangat penting kesenian. Karena saya mungkin sering minta kopi ke sosok-sosok yang menurut aku sudah luar biasa, akhirnya mereka kan seperti dekat dengan saya. Dan ketika kedekatan itu akhirnya dalam event-event hubungannya dengan MC tadi, wes ampun wae, aku ya ndredeg gitu loh. Aku ndredeg, tapi kenapa saya sampai detik ini job saya yang datang bukan job dari karya saya, pesenannya bukan dari pesanan karya saya. Karya saya melaku ketika ada sebuah event mungkin. Tapi job saya adalah job MC, itu memang sangat sampai detik ini malah lebih padat dari job karya saya. Nah itu mungkin karena saya waktu itu, ketika aku diminta untuk memegang mic, acaranya kebanyakan adalah peristiwa kesenian seni rupa. Saya pasti bisa menebak yang datang pasti A, B, C, D. Dan karena saya sering minta kopi ke mereka, gitu loh. Saya sering minta rokok ke mereka. Akhirnya saya merasa akrab gitu loh. Akhirnya saya menyampaikan sesuatu tanpa sungkan, Mas. Seperti itu aja sih kuncinya. Dan aku yakin kok ketika dengar saya misalnya bajingan kayak gitu, konjo itu tesu, kayak gitu. Tapi saya tidak ada niatan jelek, bullying yang gojekan biasa seperti. Jadi gojekan biasa. Mungkin ono nek sing seneng mabuk, seneng nyandu ya istilahnya nyandu. Itu pasti akan menarik karena frekuensinya frekuensi yang sama gojekannya. Jadi mereka dipisui, diwelel, diaso-aso, ora bakal nesu gitu loh. Nah, sebenarnya ini rahasia saya ketika MC. Saya akan melihat audiens, melihat tamu hadirin yang datang. Aku pernah minta rokok ke dia. Aku pernah minta kopi, bahkan sering ke beliau. Nah, gojekan ini akhirnya menjadi los di panggung untuk menghidupkan suasana. Seperti itu. Ya, itu rahasia nih. Kini ra konco ra tak omongi ya mbak sumpah. Anginnya aku juga, iya. Neng ya ora apa-apa jadi menarik gitu loh. Tapi jadi menarik. Yo kesenian itu aslinya wong iku yo pelaku nih. Nanti kalau tambah yang baru pasti akan tambahan baru sekuat apapun, tokoh apapun. Dia sebagai minoritas walaupun tokoh dan punya jabatan ya. Akhirnya dia akan ikut tertawa, ikut senang dengan suasana itu. Mau nggak mau karena dia tamu yang diundang sosok tokoh, akhirnya mak jegagi mak geragap. Oh Jogja kayak gini toh gayanya. Itu loh Mas. Dan kenapa saya sebenarnya MC itu ngawur Mas, ngawur tapi ada tulisan patokan yang harus saya belajar sak sinau gitu loh, bene runtut gitu. Ketika kita sudah menguasai istilah kunci tadi, oh iki yang hadir iki yang buka ini, oh ya aku belum kenal ya apa-apa, nanti kenalan dulu. Akhirnya yo sedikit googling. Rostering itu loh, kita tahu tokoh ini siapa, tokoh ini seperti apa gitu. Ya diserempet-serempet kayak luput ya ora apa-apa ngono lho. Luput ya ora apa nek diserempet kayak seperti itu. Ya kayak kuwi wae contohnya. Dan kesenian atau apapun itu kan sebenarnya orang datang ke situ itu bukan untuk serius sebenarnya. Menurut aku, membuat event itu
tidak untuk serius. Karena apa? Tokoh-tokoh atau orang-orang yang dimintai untuk membuka, biasanya tokoh ya, tokoh yang sudah mapan istilahnya. Dia itu menurut aku sudah jenuh dengan keseriusan, dengan urusan kantornya, dengan urusan ruang mereka. Gitu. Yang akhirnya di ruang kesenian, di ruang seni rupa, mereka mendapatkan hal yang baru. Wah itu ya Mas. Jadi jarang aku oleh MC, kadang-kadang ki serius ora aku. Pernah ada waktu itu di Jono Budaya. Serius ora iki? Wah iki. Wah aku nek serius ora iso aku. Ora apa-apa ngono. Ya akhirnya ya tak buat tidak serius, tapi mereka juga seneng gitu. Dan improv tadi, improv itu ternyata penting juga dalam MC, membaca audiens, membaca yang datang. Tapi ketika yang bersangkutan boleh, yang punya hajat membolehkan. Jadi menurut aku, pertama tanya yang punya hajat, caramu kiki nanti, oke, saya dikasih susunan itu. Kalau ini nanti tak improv seperti ini karena yang datang ini boleh enggak? Boleh, kalau jangan ya enggak apa-apa, seperti itu. Ya seperti ini, karena saya kan sama teman-teman sering dibilang provokator. Provokator itu piye carane nggawe sesuatu ning orang membebankan, seperti yang bersangkutan senimannya, tuan rumahnya, panitianya ora terbeban. Nah itu ada kuncinya sebenarnya, dihubungi satu-satu kilo MOU ini kau ini, nek tertarik ya melu, nek ora tertarik ya ora melu rapopo. Nah seperti itu. Tapi ternyata dari sesuatu hal yang sangat sederhana, orang ngerepotke, seni orang ngerepotke mau, itu menjadi sesuatu yang menarik gitu loh, yang tidak membebani siapapun. Seperti ini umpamanya ada peristiwa, saya tertarik dengan adik-adik PKL kemarin, karena saya pernah PKL dulu itu juga membuat sesuatu yang mandiri menurut aku. Ya, adik-adik kemarin saya kan karena sering minta kopi ke mentornya dia gitu, akhirnya saya tahu karya-karya dia apik-apik gitu. Akhirnya mereka juga adik-adik ketika kita tawarin, kita mengadakan pertemuan kecil, itu mungkin belum terbiasa ya, tapi sangat menarik, dia harus berani menyampaikan gitu loh. Dan adik-adik banyak, walaupun dengan dari googling, dari apa, akhirnya ada dari teman adik yang ya wes full senyum, kayak acara full senyum. Wow, oh menarik, neng piye caranya Dewi tinggal neng Yojo, itu temaku digawe Jowo. Akhirnya tercetuslah dari adik-adik itu adalah peristiwa guyang-guyu. Nah itu aku tergelitik ngene iki lho, kesenian ki digawe seneng guyang-guyu. Karena apa? Dalam guyang-guyu itu iso diplesetke guyang-guyu. Guyang-guyu itu adalah memandikan tawa, merawat senyum. Jadi kesenian itu yo merawat kesenangan gitu loh. Kesenian itu adalah merawat kesenangan. Piye carane bisa berkarya dengan senang, piye carane berkarya dengan gembira tapi tetap dirawat gitulah. Nah itu. Dan banyak kok guyang-guyu senyum-senyum itu bisa apa ya istilahnya itu, mensikapi kesenian itu dengan senang gitu loh, bukan dengan emosional, bukan dengan ketegangan. Dalam karya boleh, mungkin dalam konsep-konsep saya berkarya dengan marah, tapi kan bisa dengan, itu kan konsep dia, bukan marah beneran gitu loh. Karena apa? Guyang-guyu itu menurut aku orang yang ora gampang mutungan, wong sing legowo lan dawa gitu loh. Itu menurut aku luar biasa. Adik-adik dari angkatan piro? 23 ini membuat event guyang-guyu di studio Rumah Jawa ini ya, adalah hal yang luar biasa. Ya ngene iki Mas, displaynya ya display ora formatif, tinggal tempel. Tapi yang jelas dari sini dia belajar profesional juga, karena dia ini yang nangani adik-adik semua, dari pembuatan katalog, undangan, e-katalog, dan yang sangat luar biasa dari ini harganya itu adalah harga cas sekolah ya, harga cas sekolah.
Ini menarik menurut aku untuk dunia market karena saya senang bermain market juga sekarang. Dan bicaranya dan sudah ada yang laku juga, ini luar biasa. Itu di dunia market menarik ya. Saya suka hal-hal seperti itu. Bicaranya kesenian neng dunia market itu juga menjadi sesuatu yang menarik. Karena apa? Saya sendiri pernah membuat waktu pandemi kemarin di Ika Sesri itu membuat acara 5 jam. 5 jam di masa pandemi. Dan itu mengandung di luar dugaan. Izin tidak boleh karena masih COVID waktu itu. Kami akhirnya diam-diam, seni diam-diam bergerak. Yang jelas untuk mengandung profit bicara nih, akhirnya saya membuat acara 5 jam seni iku ras paneng. Jadi ngopi-ngopi silaturahmi sing kabeh nganggo protokoler. Itu menarik menurut saya waktu itu. Dan saya WA kawan-kawan Jogja sama Bantul, Jogja Sleman, sekitar 20 kawan. Tak WA, piye kowe sing duwe simpenan bang ora? Kowe sing duwe sang ora? Iki aku arep gawe acara tulung di backup. No. Regane khusus Mas waktu itu. Dari 500 sampai 1 juta. Dari 200 sampai 1 juta saya agak lupa. Dan itu sold out 87 karya 5 jam tok. Itu murah, orang murahan karena apa? Seniman punya dagangannya, mereka jual sendiri, dia menghadapi sendiri dengan art lovernya. Itu maksimal 3 karya, orang oleh tanduk. Nah, itu seksi menurut aku. Dan itu diminta sampai detik ini di ruang manapun 5 jam. Itu tidak terekspos waktu itu. Dan itu betul-betul. Nah, saya senang membuat peristiwa-peristiwa seperti itu. Gitu loh Mas. Urip sor-soran nyenengke. Engko kuwi arep terekspos, arep viral itu luweh. Nah, seperti itu. Mengenai wirid visual atau wirid nama, wirid jeneng. Ini dulu memang ada rentetannya dengan almarhum Mas Arhan ya, waktu itu. Tentang sugesti hidup dengan makna nama. Itu menurut aku hal yang luar biasa. Jadi keoriginalan ide ini loh Mas. Ini yang saya hargai. Mas Arhan the best dan sudah punya umat juga waktu itu termasuk Butet Kertarajasa, Bambang Heras, kemudian Samuel, kemudian Sri Krishna, kemudian ada banyaklah seniman-seniman Jogja itu terlibat di waktu itu. Akhirnya muncullah buku Blirik ya waktu itu. Waktu itu lebih dikenalnya buku Blirik karena semua wirid nama atau menulis nama yang tidak boleh blong atau tidak dikerjakan dalam 1 hari itu harus 1 dan itu dikerjakan malam sebelum tidur. Nah itu menurut aku, wah ini luar biasa juga. Jadi melatih orang untuk fokus menurut aku, melatih orang untuk mengenal diri sendiri. Namaku Ampun Sutrisno, kenalono awakmu. Karena apa? Mengenal diri sendiri lebih dalam itu menurut aku fungsinya seperti itu Mas, dalam wirid itu. Kemudian ada lagi penerusnya Mas Arhan. Itu lotnya masih kita nggak boleh dipublish. Lot dari setelah Mas Arhan. Kita panggilnya Lot. Dan ini adalah seorang perempuan. Menarik dia. Dan kenapa aku bilang menarik? Waktu itu pertemuan saya Butet Kertarajasa, kemudian Agus Nur, kemudian Budi Ubruk, kemudian ada Ledek, kemudian ada Mas Hirman Aga di Batu sana. Itu yang akhirnya, dan ini pun aku merasa tertarik dalam perjalanan ke Timur Kopi. Wih, menarik, aku bilang. Ini untuk kawan-kawan seni rupa yang dulu pernah
menghasilkan buku blirik zaman almarhum Mas Arkan. Ini lot satunya seorang perempuan yang sangat luar biasa. Dia membaca nama, menambah nama, membuat sugesti tentang namamu dan peristiwa hidupmu. Itu. Dan saya sangat merasakan, saya baru sampai sekarang baru wirid yang ke 26. Itu hasilnya sudah sangat merasakan. Yang saya sangat rasakan apa? Saya sudah menghasilkan karya 26. Itu hasil yang benar-benar real gitu. Hasil, dan seperti ini mungkin bisa dilihat di medsos wirid visual saya. Nah, dulu Mas Arkan menghasilkan buku blirik. Lot yang satu ini seorang perempuan yang masih muda dan punya ide-ide yang menurut aku membuat sugesti seniman menjadi lebih lebih yakin dalam melangkah berkeseniannya. Itu loh. Dalam melangkah berkesenian. Jadi seperti itu. Saya sudah menghasilkan 26 karya dan ini nanti akan selama 90 hari. Hasil yang saya dapat sudah jelas nanti akan mendapatkan 90 karya. Di samping hasil-hasil yang seperti menurut aku, yuk silaturahmi MC ku jadi tanggalannya padat. Itu menghasilkan nominal. Nggak tahu itu hasil dari wirid apa enggak. Dihubungi Gutak Gaduh apa enggak. Kemudian saya mendapatkan ketika ada event, ya gambarnya Pak Yui. Nggak tahu ini ada hubungannya wirid itu enggak. Saya nggak tahu juga. Tapi sebelumnya itu seperti nggak ada semangat seperti itu. Tapi setelah ada wirid nama, wirid visual menurut aku seperti ini. Ini yang menambah sugesti saya tinggi. Keyakinan saya dalam berkesenian itu lebih mantap. Menanamkan sugesti nama, Mas. Membaca diri sendiri untuk berbuat untuk diri, keluarga, dan sesama. Wirid visual ini. Dan objeknya bebas kok. Visualnya mau divisualkan seperti apa itu tergantung senimannya masing-masing. Butet Kertajasa seperti itu, Agus Nur seperti itu, Ubruk seperti itu, Bambang Hiras seperti itu, Ledek seperti itu, dan saya pun hasilnya seperti ini. Jadi menurut aku variasi seperti itu menarik juga gitu loh. Wirid visualnya menarik juga. Nah ini nanti apabila ini nanti ditampilkan, ditarik narasi, dirituali, itu akan menjadi hal yang unik untuk kesenian di Jogja. Kuilah wirid visual. Dan aku yakin kok, ini nanti akan tampil di Jogja atau dimanapun secara kolosal. Ketika ini yang tertarik, ini banyak yang tertarik yang mau ikut, banyak sekali. Tapi kami kan masih siapa lotnya, harus menemui siapa, itu kami yang belum boleh. Jadi kayak apa ya, pilihan alam. Saya dulu tertarik nih ora iso mlebu ke Mas Arkan. Waktu sih menurut saya. Akhirnya saya menemukan ini perjalanan ke timur, saya jadi percaya. Aku dia ora percaya. Inilah wirid visual, jadi keyakinan jeneng. Ndonga sik apik-apik.